Di daerah dekat pertokoan ada laundry dan sebagainya. Ukurannya kecil-kecil teman-teman. Dan kita bisa melihat di sini kenapa sih ukuran laundry self-service di Eropa sangat kecil dibanding di Indonesia. Di Eropa fokus kepada kualitas hasilnya, kualitas dari experience pada waktu dia ke laundry. Beda dengan di Indonesia, kita fokusnya biasanya malah kebanyakan di interiornya. Kita datang ke rest area, ternyata di rest area itu ada laundrynya. Jadi benar-benar di ruangan terbuka gitu ada laundrynya. Pertanyaannya untuk teman-teman, kalau dia nyuci di pom bensin, siapa sih pelanggannya? Banyak pengusaha laundry gulung tikar karena salah kelola di awal. Jangan sampai Anda mengalaminya. Apik Manajemen hadir membantu mendampingi bisnis laundry Anda. Baik bagi Anda yang baru mulai bisnis maupun yang ingin meningkatkan bisnis laundry yang sudah ada. Biar paham strategi reguler hingga premium, mari upgrade pengetahuan bisnis laundry di Apik Academy. Tersedia banyak pilihan kelas yang pas untuk kebutuhan Anda para laundrypreneur. Urusan operasional dan belanja kebutuhan seperti mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, deterjen, parfum, dan sebagainya, percayakan pada Resik Supermarket Laundry. Super lengkap! Jadi tunggu apa lagi? Yuk konsultasi gratis sekarang juga! Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kali ini kita akan sharing terkait perjalanan saya bersama teman-teman dealer LG komersial ke Eropa. Ada 6 negara yang kita tuju dan kita akan coba recap apa aja yang memang kita dapatkan pada waktu jalan-jalan ke Eropa. Apa yang membedakan laundry atau laundromat yang tersebar di negara-negara Eropa seperti di Prancis, di Belgia, Belanda, Swiss, dan sebagainya. Saat itu memang kami dari Apik Group mendapatkan penghargaan dari LG Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang growth-nya paling tinggi di tahun 2025 untuk pertumbuhan dan penjualan mesin LG komersial. Terima kasih untuk LG Komersial yang sudah selalu ngajak kami sejak tahun 2023 ya. Sekali ini kita akan coba recap bagaimana perjalanan kita di Eropa. Pertama kali kami memang landing di Milan, Italia, dan penutupnya ada di Perancis, Paris. Tapi saya tidak cuman pamer tentang jalan-jalan ya, tapi insight apa yang saya dapatkan selama perjalanan ke Eropa tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang membedakan negara Indonesia untuk laundry ya, dengan negara-negara maju yang kita sudah kunjungin. Yang perlu kita catat adalah negara Indonesia dengan negara-negara Eropa seperti Prancis, Belanda, Belgia, Swiss, terus Italia, memang kita ada perbedaan yang signifikan terutama dalam hal penghasilan. Jadi kalau teman-teman melihat datanya GDP para pekerja, gaji para pekerja di Indonesia dengan para pekerja yang ada di Eropa beberapa negara tersebut, memang selisih jauh. Teman-teman bisa melihat datanya yang signifikan, rata-rata yang saya baca, gaji rata-rata orang yang ada di Belgia, Prancis, itu rata-rata gajinya 3.000 sampai 5.000 euro teman-teman per bulan. Bandingkan dengan Indonesia yang rata-rata aja mungkin UMR-nya rata-rata di sekitaran 5 juta, 3 juta per bulan. Berarti bisa 10 kali lipatnya lebih ya daripada gaji yang ada di Indonesia. Makanya kenapa di Indonesia laundry kiloan masih sangat amat banyak. Karena ya itu tadi, kita membandingkan gaji aja udah pasti berbeda. Makanya kita bisa melihat bahwa laundry kiloan sampai sekarang pun masih bertumbuh dengan subur di Indonesia. Laundry full service, laundry yang kita coba melayani pelanggan masih sangat banyak tumbuh di Indonesia. Nah, sedangkan di Eropa atau di negara-negara maju itu sudah mungkin 5 tahun bahkan 10 tahun yang lalu sudah menerapkan laundry self-service. Karena itu tadi, balik lagi ke GDP, ke penghasilan pekerja di Indonesia sangat amat berbeda dengan penghasilan yang ada di luar negeri, termasuk negara-negara maju. Nah, dari GDP kita bisa melihat, oke, berarti kita masih menang di Indonesia, masih unggul bahwa tenaga kerja bisa dibilang masih murah. Nah, itu manfaatkan sebanyak mungkin. Tapi ini juga menjadi masalah baru bagi kita. Di mana sekarang cari pegawai laundry kiloan susah. Benar nggak teman-teman? Boleh komen di bawah ini. Nah, saya kasih pertanyaan lagi. Memang di Indonesia, kalau kita tanya ke pelanggan, kita tanya ke konsumen, suka dilayanin atau suka nyuci sendiri? Pasti dominannya adalah jawabannya
pengen dilayani karena kesibukan, karena nggak ada waktu, udahlah saya bayar jasamu deh, bahasanya kasarnya kan gitu. Saya bayar jasamu untuk dicuciin dan sebagainya. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Terjadi pada waktu Laundry Innovation Summit, ada data yang mengejutkan bahwa cari pegawai laundry kiloan sangat susah. Kenapa? Karena behavior berubah. Perilaku orang berubah, generasi sangat berubah. 5 tahun, 10 tahun yang lalu, generasi-generasi kita bekerja keras dan sebagainya. Sekarang mainan di TikTok, joget-joget di YouTube kayaknya udah dapat penghasilan. Ngapain saya kerja di laundry gitu ya? Tapi itulah yang menjadi challenge kita, tantangan kita. Berarti kita harus mikirin apa? Di satu sisi pelanggan atau market sangat suka dengan dilayani. Di sisi yang lain, kita pengusaha laundry susah cari pekerja. Kan kami dari API Group menyarankan untuk teman-teman bisa beralih dan melihat market dan opportunity di sisi laundry self-service. Kalau tidak bisa langsung tiba-tiba, teman-teman bisa hybrid dulu. Menadaptasi pelanggan biar adaptasi terkait laundry self-service seperti apa. Jadi data itulah yang akhirnya kita coba olah apa yang membedakan laundry di Indonesia dengan laundry di Eropa. Yang membedakan berikutnya antara laundromat di Indonesia dengan di luar negeri, ukurannya rata-rata kecil teman-teman. Jadi ukuran rukonya, kiosnya sangat kecil. Teman-teman bisa lihat ya. Kebetulan saya bisa nge-review yang di Belgia dan di Perancis. Ternyata di daerah dekat pertokoan ada laundry dan sebagainya. Ukurannya kecil-kecil teman-teman. Dan kita bisa melihat di sini, kenapa sih ukuran laundry self-service di Eropa sangat kecil dibanding di Indonesia. Kalau di Indonesia rata-rata 40 meter persegi, bahkan sampai 100 meter persegi. Yang pasti adalah sewa tempat mahal di sana. Mungkin teman-teman tadi membahas tentang gajinya orang Eropa tinggi-tinggi ya, sampai 60 sampai 100 juta rupiah. Iya, tapi mereka pajaknya juga tinggi di sana. Biaya hidup juga mahal. Itu yang menjadi pembeda dengan Indonesia seperti itu. Laundry memang di sana sewanya berapa sih Pak Abi? Data yang saya susun di sini kita bisa melihat bahwa di Paris atau mungkin di Belanda itu sekitar 1.500 euro per meter persegi teman-teman. Dan mereka enaknya adalah kalau di luar negeri sewanya per bulan. Boleh teman-teman bisa koreksi. Apakah di Eropa atau di Amerika ada yang per tahun. Ini bisa menghemat capital kita, modal kita di awal, bukan sekedar untuk sewa tempat, teman-teman. Enaknya itu. Jadi positifnya kalau di luar negeri adalah, dengan sewa tempat bulanan, capital kita nggak kebuang untuk sewa tempat doang. Jadi bisa mesinnya maksimal dan sebagainya. Kita bisa melihat ada membeda bahwa di Indonesia rata-rata akhirnya, karena sewa tempatnya mungkin masih 40 juta, bahkan ada yang mungkin masih 30 juta per tahun, akhirnya ruangannya gede-gede, space-nya dipakai untuk desain interior. Makanya kalau kita bandingkan dengan yang ada di Eropa, mereka interiornya biasa-biasa aja. Bahkan nggak ada sofanya, nggak ada tempat duduk untuk ngantri aja, nggak ada gitu loh. Nah itu yang membedakan. Mereka benar-benar memaksimalkan setiap inci, setiap senti untuk menghasilkan revenue, teman-teman. Ini yang membedakan dengan Indonesia. Kalau Indonesia, space kosong buat apa ya? Ditambahin sofa deh. Ditambahin tempat ruang tunggu yang nyaman, dipakai tempat baca dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mereka nggak ada pegawai. Seperti poin yang pertama kita sampaikan tadi, karena pekerja dirasa mahal, yang biasanya kita mungkin convert per jam misalnya 200.000 atau mungkin 300.000 rupiah per jam, akhirnya mereka pekerjanya sangat amat sedikit, bahkan tidak ada. Tidak ada pekerja sama sekali. Jadi benar-benar ya sudah mesin dijalankan seperti apa dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah untuk area yang kecil bagi teman-teman pengusaha laundry atau laundromat yang ada di Eropa adalah tidak ada area yang cantik tapi tidak menghasilkan revenue. Jadi semuanya harus menghasilkan cuan. Yang menarik lagi dengan area yang kecil tidak ada kursi tunggu dan sebagainya, ternyata kita lihat banyak laundromat yang memang di area wisatawan, orang belanja dan sebagainya. Jadi yang kita lihat di sana adalah banyak orang naruh cucian langsung ditinggal dulu untuk belanja sebentar atau sekedar ngopi di sebelahnya. Makanya ada kafe di sebelahnya dan sebagainya. Customer experience yang ada di laundry-laundry yang ada di Eropa, apalagi yang di daerah wisatawan, itu memang rata-rata orangnya nggak nunggu, teman-teman. Jadi naruh cucian, dia transaksi, naruh cucian ditinggal, dia langsung lihat berapa menit lagi selesai dan sebagainya. Oke, masih lama. Mungkin masih 30 menit lagi. Ya, ini yang menarik. Bahwa laundry-laundry yang ada di Eropa ini memang ada yang mesin cucinya sendiri, dryernya sendiri seperti di Indonesia. Tapi ada juga seperti kayak di Jepang yang memang mesinnya sudah jadi satu. Washer and dryer jadi satu. Namanya mesin combo, mesin laundry combo.
Jadi pelanggan-pelanggan banyak yang nyari mesin laundry combo itu adalah agar dia bisa simple, nggak perlu ngeluarin mesin dari mesin cuci dimasukkan ke mesin pengering. Bagi pelanggannya juga simple. Bagi kita pengusaha laundry juga simple. Kenapa? Tempatnya akhirnya compact. Akhirnya bisa maksimal banget tanpa harus menyusun banyak mesin-mesin yang ada di sana. Tapi minusnya kalau mesin combo menurut saya, kalau umpama dryernya rusak, ya mesin cucinya nggak bisa dipakai juga. Kalau mesin cucinya rusak, dryernya juga nggak bisa dipakai. Itu yang jadi kendala. Jadi mereka nggak ada lagi menunggu 1 jam untuk menunggu cucian dan sebagainya. Mereka bisa jalan-jalan dan sebagainya. Kita sebagai pengusaha laundry berpikir, kalau nggak ada yang duduk, ngapain kita harus ada tempat duduk untuk nunggu? Lebih baik saya tambah untuk mesin aja, gitu ya. Akhirnya cuan lagi yang kita kejar. Yang menarik berikutnya adalah bahwa laundry di Eropa itu fokus kepada kualitas hasilnya, kualitas dari experience pada waktu dia ke laundry. Jadi kualitas hasil cuciannya seperti apa. Beda dengan di Indonesia, kita fokusnya biasanya malah kebanyakan di interiornya. Coba simpulkan adalah di Eropa itu fokus pada mesin, sedangkan di Indonesia fokus pada interior. Gimana ceritanya? Ceritanya gini teman-teman, biasanya banyak orang bangun laundry dengan budget misalnya 80 juta, 100 juta. Ternyata untuk desain interior habisnya sampai 120, 150 juta. Kayaknya mahalan interiornya dibanding laundrynya sendiri untuk mesinnya. Nah ini yang kebalik. Kalau di Eropa dia harus maksimalin dan pemikiran ownernya adalah yang penting customer puas, yang penting konsumen yang datang puas. Makanya teman-teman bisa melihat mesin-mesinnya rata-rata bukan komersial lagi, bahkan sudah industrial. Di mana 24 jam dipakai ya silahkan aja dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Jadi kualitas yang utama bukan interiornya ya teman-teman ya. Alasan kenapa laundromat atau laundry otomatis yang ada di Eropa adalah ukurannya kecil, karena memang kita bisa melihat rumah-rumah mereka juga mungil. Bahkan mereka tinggal ada yang di apartemen, jadi mereka kadang untuk naruh mesin cuci aja nggak ada tempatnya. Apalagi untuk jemuran-jemuran. Akhirnya dari masalah tersebut timbullah laundromat itu yang memudahkan bagi Bapak Ibu untuk mencuci baju-baju sehari-hari. Nah, untuk mencuci baju yang special treatment, mereka akan datang ke laundry yang premium, disebut sebagai dry cleaners. Nah, itu tempat nyuci baju premium. Perbedaannya di Indonesia dengan Eropa adalah karena memang rumahnya kecil, tidak muat untuk mesin dan sebagainya, dan yang berikutnya adalah mereka karena kesibukan juga, akhirnya mereka butuh yang simple, daripada saya merawat mesin di rumah, mending saya ke laundry saja yang ada yang namanya laundromat itu tadi. Nah, yang penting berikutnya adalah tentang pembayaran. Apakah memang masih coin laundry, apakah sudah pakai card, bahkan sudah pakai QRIS. Pastinya mereka, teknologi awal-awal mereka namanya coin laundry, tapi berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan sebagainya, akhirnya mulai shifting lah mereka kepada payment system yang digital. Nah, yang menarik, kita jalan-jalan ke beberapa negara kemarin, dari Swiss ke Belanda, kita datang ke rest area. Ternyata di rest area itu ada laundry-nya. Jadi benar-benar di ruangan terbuka gitu ada laundry-nya. Nah, di situ konsepnya sudah pakai QRIS, sudah nggak pakai koin lagi, kalau nggak salah seperti itu. Teman-teman bisa ngelihat ya di video ya. Nah, itu saya datengin, saya lihat, nah memang mesin-mesin industrial. Nah, sekarang pertanyaannya untuk teman-teman, kalau dia nyuci di pom bensin, siapa sih pelanggannya? Ternyata menarik. Di Eropa itu banyak orang yang, traveler, pakai camper van. Nah, camper van itu orang-orang camper van itu butuh nyuci di situ. Yang kedua, ternyata truk-truk, supir-supir truk yang truknya memang keren-keren dibanding di Indonesia, keren-keren di sana. Ternyata laundry-nya memang keren. Nah, itu udah disiapin. Jadi rest areanya memang udah bagus, plus ditambah ada laundry. Ya, mudah-mudahan bisa dipikirkan di Indonesia memungkinkan nggak seperti itu. Sepanjang perjalanan Jawa itu, tol Jawa itu, Trans Jawa itu juga kayaknya butuh deh untuk laundry self-service seperti itu. Nah, kalau minat boleh hubungin kita ya di Apik Management ya. Kita jalan-jalan yang ke Belgia maupun di Paris, kita melihat memang masih ada yang koin. Mungkin karena memang mesinnya masih lama. Tapi yang terbaru rata-rata sudah di-upgrade pakai sistem QR. Dan konsepnya adalah bukan QR-nya langsung ditempel di mesin, tapi ada layar sendiri teman-teman. Nanti nozzle nomor berapa, mesin nomor berapa yang kita pilih, terus nanti kita scan. Dan itu ada pilihannya dua, bisa pakai QRIS, bisa juga pakai uang. Karena di Eropa masih banyak transaksi pakai uang, teman-teman. Tapi ini teman-teman, kelemahannya koin sistem, kalau memang masih pakai koin, teman-teman kalau punya 1 cabang nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman udah punya 3 cabang, 5 cabang, bahkan 10 cabang, teman-teman harus collect itu koin. Dikeluarin koinnya, dicocokin dengan uang cashnya. Ribet nggak? Ribet banget. Nah, mending kita ikut perkembangan zaman dengan konsep
QRIS saja seperti di Kain Wangi Laundry maupun laundry-laundry yang sudah didampingin oleh Apik Management. Nah, teman-teman, yang menarik lagi di laundry yang ada di Eropa adalah kita bisa meniru bahwa di laundrynya kalau nggak ada sofanya, tapi ada vending mesinnya. Vending mesin itu bukan sekedar untuk beli deterjen, dan deterjennya menarik. Kalau saya pas datang ke Thailand, di Thailand itu pakai sasetan, seperti kayak di Kain Wangi Laundry. Tapi pas di Eropa, ada yang sistemnya sudah langsung otomatis dari mesin cucinya, dosing pump. Ada yang kita pakai gelas. Jadi kita nggak wasting terkait limbah ya. Jadi kita nggak perlu ada saset-sasetan yang limbah. Nah itu penting banget kalau kita peduli dengan lingkungan, sebisa mungkin limbah-limbah seperti ini tidak ada. Nah, vending mesin yang berikutnya adalah makanan dan minuman. Jadi orang-orang daripada bengong dan sebagainya, makanan minuman penting. Nah, teman-teman, saya akan menceritakan kenapa sih harus membahas tentang laundromat ini atau laundry otomatis, bahwa pada waktu saya presentasi pembukaan di Laundry Innovation Summit 2025 kemarin, saya bercerita tentang pertumbuhan laundry dan laundromat di Asia Tenggara dan Indonesia. Dan kita bisa menyimpulkan data dari Alliance Laundry System bahwa pertumbuhan laundromat di Asia Pasifik hampir 18.000 outlet sejak tahun 2020 ke 2024. Artinya meningkat 60% dalam 4 tahun terakhir. Perkembangan laundry-laundry yang ada di Asia Tenggara yang sudah bertumbuh dan sudah menjadi gaya hidup, menjadi norm, meeting place dan sebagainya seperti Singapura, Malaysia, Thailand itu udah tumbuh signifikan luar biasa. Data-data ini, gambar-gambar ini pun kami dapatkan dari teman-teman Alliance Laundry System. Nah, ini data yang menarik yang saya share gratis untuk teman-teman untuk dinikmatin. Ini yang menarik bahwa bisnis laundromat kayaknya bisa masuk Indonesia atau belum ya. Nah, kita lihat datanya habis ini ya. Data berikutnya yang menarik adalah tabel yang kami munculkan sekarang bahwa Indonesia dengan 286 juta penduduk baru 500-an laundry, teman-teman. Tahun 2024 ke 2025 saat itu. Sekarang di 2026 seperti apa? Mungkin sudah signifikan bahkan sampai 1000-an mungkin ya seperti itu. Tapi kita akan lihat ini datanya baru dari Alliance Laundry System. Kita akan nanti melihat dari datanya LG, datanya mungkin brand lain seperti Samsung, Electrolux, Mytech, Whirlpool, dan sebagainya. Kita akan coba kemas dari satu. Di Indonesia itu sebenarnya ada berapa sih laundromat yang ada di Indonesia dan tumbuh seperti apa? Karena kita mendandingkan dengan Thailand aja, dengan 70 juta penduduk, dia sudah 5.000-an titik untuk laundromat. Indonesia masa udah 286 juta, baru 500-an, misalnya seperti itu ya. Dari data itu kita bisa menyimpulkan bahwa masih banyak lahan kosong yang memang kita bisa jalankan untuk laundry otomatis ini, agar teman-teman juga bisa memandang, oke, teman-teman coba lebih peka lagi, lihat di sekitarnya, radius 2 km, 3 km, bahkan mungkin 5 km, 10 km, laundromat atau laundry otomatis atau laundry self-service sudah bertumbuh sesignifikan apa di daerah teman-teman. Nanti boleh dicerita di bawah ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya bahwa laundromat atau laundry otomatis atau laundry self-service memang sudah menjadi peluang, opportunity bagi kita para pengusaha laundry, apakah Indonesia sudah bisa dieksekusi atau belum. Nah, teman-teman mungkin bisa menyimpulkan juga bahwa gaya hidup yang berubah, perkembangan teknologi, kita bisa melihat industri laundry terus berkembang. Suatu saat Indonesia akan seperti negara maju. Ya pastinya model-modelnya juga akan seperti itu juga, termasuk laundromat akan di Indonesia seperti apa. Marketnya akan terus bertumbuh, teman-teman. Dan teman-teman jangan terlalu terlena, 5 tahun yang lalu saya paling hebat. 5 tahun, 10 tahun yang lalu saya paling rame. Sekarang coba lihat teman-teman, banyak yang berguguran, bisnis laundry pun juga banyak yang tutup. Karena apa? Karena tidak adaptasi dengan perkembangan zaman itu sendiri. Dan kita coba mulai peka memahami apa yang dibutuhkan konsumen dan pelanggan kita. Jadi teman-teman, jika teman-teman mau bertanya atau diskusi tentang bisnis model laundry self-service yang seperti apa, seperti Kain Wangi Laundry kah, atau seperti yang lainnya, teman-teman bisa hubungi kontak di bawah ini atau DM Instagramnya saya langsung, Apik Primadia. Atau teman-teman bisa mengikuti live saya, mungkin hampir tiap hari sekarang saya live TikTok teman-teman. Jadi follow TikTok saya untuk sharing bersama teman-teman, kadang malam, kadang pagi. Belum ada jadwal yang pasti. Dan sekali lagi terima kasih LG Komersial yang sudah
memfasilitasi kami dengan kami bikin konten, dengan kami juga disupport dengan service center yang luar biasa. Semakin hari perbaikannya luar biasa, itu yang kami selalu tekankan dan kenapa Apik Management, Apik Group memilih LG Komersial menjadi mesinnya untuk mitra-mitra kami. Bisa dibilang datanya 90% lebih mitranya Apik Management pakai LG Komersial. Nah, LG Komersial dengan banyak keunggulannya termasuk garansi 2 tahun, termasuk bagaimana sekarang ada happy call, termasuk sekarang teknisi juga siap sedia, spare part siap sedia. Nah, teman-teman kalau ada keluhan atau mungkin ada masukan atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, silahkan komen di bawah ini agar kami juga bisa sampaikan ke pihak LG Komersial. Sekali lagi, sukses untuk Bapak Ibu semuanya dalam membangun bisnis laundry. Mari kita majukan industri laundry Indonesia agar semakin naik level. Omsetnya teman-teman melesat semua dan kita semakin memberikan banyak berkat dan manfaat bagi banyak orang. Saya Apik Primadia undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.